nonton langsung hemat. Karena bagi lagi buat teman-teman yang sering cara berpuasa buang kepik stop buang bagus ya pokoknya. Ini Gepexnya udah ada, kalian yang gue. Makanya. Apple and Koopa are the best saling dukung partners ya, in the dan dari kita juga world. jangan mau kalah dukungannya sama teman-teman dari GPX. Harus sama-sama kuat dan dukungannya. Dari sekarang Oh, mereka nomor sama ini. Lo iya Pak, larinya ke sini Pak. Gak apa-apa. Bakar semangatku dan aku akan menguasai pertarungan. draftnya. Benar Pak. Tadi soalnya saya mendengar. Oh bukan, kan decider match nih, penentuan. Ada informasi tadi nyelip ke kuping saya gitu, pas gitu. Tos, gitu. Ngerti nggak? Oh enggak kayaknya Pak, kayaknya enggak deh. Mana ya? Gak ada koin saya Pak. Enggak Kan Pak, saya mau bukan. ngode tos koin maksud saya gitu. Bukan, tenang. Nggak ada. Tapi ini gift diambil duluan loh. Gift diambil pertama, first pick gift. Dimana masih ada jauh head sebenarnya yang lepas. Bentar. Ini kalau misalkan Yves beneran, udah ya, udah diambil ya. Itu Udah keluar udah fikir diambil, soalnya, Pak. Udah. keluar fikir soalnya. Soalnya ya, kalau misalkan emang jauhnya kebuka, geng kapak bisa lebih agresif daripada kayak yang tadi aku bilang ya. Game yang sebelumnya, tapi karena itu lagi, wah beneran ada dong, luar biasa emang. Wah, toss koin ini. Koin ini tadi menentukan Oke. untuk siapa yang first pick dan juga mendapatkan second pick atau bisa milih kalau yang menang biasanya. Biasanya menang milih. Ya Pak. kan, bener kan? Nah tuh bener, langsung dikonfirmasi sama ininya, sama referee. Yang menang tuh milih biasanya. Toss coin. Iya, kalau lu Lim, lu kan mantan coach. Hah? Lu lebih milih Saya first pick mantan player, atau Pak. second? First pick atau second pick di meta yang sekarang? Di meta sekarang. Iya. Second. Second pick. Kenapa? Saya bakal gambling satu hero ini, apa kasih dia yang mau apa, saya ngambil sisanya. Oh, ngambil sisanya. Oke kalau begitu ya. Gambling, tapi Lunox ternyata yang diamankan. Ditambah dengan Benedetta yang ini akan membuat geng kapak sepertinya melepaskan Jawhead serta Link. Dan satu pick lagi dari geng kapak ini akan sangat tertuju kepada, harusnya ini kepada Romer sih. Kufra mungkin. Iya, Kufra mikirnya juga. So, Kalau nggak Kufra, aku mikirnya lebih ke arah Baxia. why? Karena kalau secara ini tabrak-tabrakan, Baxia dan juga Baxia dan juga Jawhead ini emang setara untuk saling tabrak-tabrakan. Segi rotasi, movement speed itu enak banget. Tapi Kufra sesuai dengan praduga awal kita, karena tidak ada lagi tanker yang seperti Kufra. Betul. Untuk Bisa counter linknya loncat. juga sih, bouncing ball ini bakal Bouncing benar-benar ball. berpengaruh. Dan sudah ada Ruby yang di ban, Benar. menjadi ban keempat Entah juga. kenapa ya, semenjak Musuh Haya. kemarin kita ada di MDL qualifier, Ruby ini sering banget di ban loh. Serius, Ruby ini sering banget di ban. Apalagi Kalau lawan Link, kalau Link emang ngeselin Pak, Ruby Pak. ya emang, tapi kan lagi-lagi kalau ngomongin late game, apalagi Demon Hunter Sword, Endless Battle, ya Ruby hilang-hilang juga. Bocor-bocor juga. memang. Bocor juga sebenarnya. Kalau saya lebih suka ban Barat Pak. Dan Barat. Barat. Kenapa untuk di game kali ini? Enggak, di semua game. Kenapa emang Karena Barat? dinosaurus sudah nggak ada Pak, saya udah nggak percaya. Jadi saya ban terus aja. Susah emang ya. Nih. Aduh, jangan saya jawab. Bukan Akhirnya tamu bukan di ban loh Pak. bukan Tamu streaming di ban. saya sendiri soalnya. Kalau Iya. streaming saya mungkin saya balas tadi. Makanya ini tamu sih di ban sama GPX Pak, gimana nih? Repot ya Pak kira-kira? Masalahnya kalau misalkan geng kapak yang ngeband Tamus, berarti mereka mau mengambil salah satu kontesnya Tamus sepertinya. Apa tuh? Atau hero yang tidak bisa dikontes sama Tamus. Gelo. Mungkin hero samping ya. Aku itu enggak sih. Enggak, maksudnya gue ngeliatin Benedetta Retri agak Enggak, takut itu kegocek gua. tipe-tipe doang Pak, tipe-tipe doang. Enggak, takut kegocek gue, malas banget kan, udah mikir kan. Oh nih hero samping yang tebel, Yuzong bisa, Lapu bisa. Lebih ke Rhea, Chow ya? Rhea Chow juga nggak sih? Chow Coba user? bisa. Coba kan gak ada kontesnya sekarang, karena Tamus sudah di ban. Esme malah tuh kan. Wow, Esmeralda. Nah, makanya yang Kara Esme Gold? jungle-nya Esme Gold bisa. Ya, Esme Gold. Benedettanya ke jungle Benedetta juga XP. bisa. Benedetta XP juga bisa.
Sebenarnya jungle yang lagi naik daun kemarin sempat dari item pas ada item Warek tuh Roger pak. Emang Itu dahsyat banget sih. Itemnya murah gitu kan dan udah jadi Warek. 1980 terus juga dipakai sama apa Roger yang tipikal scaling. Itu parah banget. Scaling snowball Betul. yang mana membuat Rogernya makin luar biasa sekali. Dan Sakit tapi banget. kalau menengok dari draft seperti ini ya, gak tau kenapa aku Patrick. kepikiran geng kapak ini ambil Karina sih. Karina assassin. Karina jungle. Karina tengah berarti ya. Lawan Link Karina menang jauh banget. Karina nggak bakal bisa dihit sama Ini ada Link. Beatrix, ada Uranus. Saber enak sih. Kalau Saber ya. Saber enak sih fall of damage dari Lunok Tapi tuh. late gamenya cuma Lunok sama Esmeralda. Iya itu dia permasalahan utama dari geng kapak. Mereka nggak bakal bisa main late game banget kalau saya mau main ke arah Saber. Di Sun Jin memang terbuka tapi menurutku nggak nyambung. Tapi emang bisa gitu. Bisa, UCC juga bisa kan untuk kabur dari reward manipulation bisa, Tempest of Blade bisa. Lebih ke escape dia sendiri. Iya, Tapi untuk team fight dia, impactnya dia cuma akan membantu Benedetta. Karena cuma Benedetta nantinya yang akan bisa melakukan split push, entah itu mungkin mirroring, avoiding the team fight. atau cuma buka map doang. Sun. Sun. Pusher ternyata. Sun. Oke. Sun kah jungler? Yes, Jay. Akan menggunakan Sun jungler. Perlahan-lahan. Saya memang suka hero ini karena hero ini semalam juga baru aku sambil streaming aku main Sun jungler. Tapi bukan udah di nerf ya? Whack. Bikin Nerf cooldown dari reduction cooldown ya kan? Bikin cooldown reduction 40%. Oke. Semua skill Anda apalagi skill escape akan cuma 6 detik saja. Oke. Itu yang di nerf itu cuma cooldown reduction. Ya. Dari sama status bukan ya? escape-nya dia dan Bukan ya? juga chasing skillnya dia 10 detik in total. 10 detik tanpa adanya misalkan pengurangan dari segi cooldown reduction. Makanya ketika kalian membuat item cooldown reduction, nanti kita bakal hitung-hitungin nih. Yes. Endless battle 10%. Apalagi yang dibuat nih sama si Biasa Jay. bikin dominance. Dominance masih ada nggak? Masih ada Ada. 10%. Oke. 20. Queen swing bisa. Queen swings 30. Apalagi? Splitting time Nggak mungkin. Ya gitu. biar ulti terus. Kan masih ada Hunter Strike dan terus. item-item lainnya ya. Langsung saja kalau video kita daripada penasaran, lihat langsung di Land of Dawn. Ini lagi game ketiga di Cider Match untuk teman-teman Geek Farm Junior versus geng kapak, tapi ada pause, Ada pause, ternyata Pak. kelihatan di situ. Ke game. Kelihatan. Nah kan ini game terakhir, terus KB GGWP P-nya terakhir. Konspirasi Enggak banget ngaruh. ini. Enggak Parah. ngaruh. Enggak ngaruh atuh, enggak ngaruh. Tidak berpengaruh sama sekali. Oke, dan balik lagi nih ke Sun. Saya pernah ketemu pemain Sun jago banget Pak, tapi bukan di Indo. Di luar. Oh iya. Dari tim Resurgent. Kenapa tuh emang? Yang Nick LE4. Oh, tahu saya itu. Itu jangan dilawan Pak. Kenapa, Bang? Jangan dilawan Pak. Sumpah Pak. Kenapa bang? Saya pusing Pak ngeliatnya Pak. Dia tahu banget dah timingnya Pak. Dia bisa pura-pura jadi bayangan Pak. Kan kalau lempar tongkat kan itu bisa yang asli, bisa ngelempar bayangan kan. Dia bisa yang asli tapi pura-pura jadi bayangan Pak. Oh, ada Jadi caranya. kayak auto-attack gitu Pak. Ada caranya. Wah, kamu belum pernah lihat ya bagaimana cara menghindari Kufra dengan semua skillnya dengan hanya menggunakan satu skill. Apa tuh? Wah, itu Saya bisa Kufra dengan semua skill Saya kan. pakai clone teknik langsung set gitu. Oh, itu ya kalau si Oh, ya. LE4 ini skill satunya Pak. Kalau Lempar itu kan karena dia emang merupakan player yang high mechanical ya. dari season 1. Iya kan? Kalau saya emang mirip aja. Oh, mirip. Makanya handal gitu loh. Mirip banget sih memang Pak. Bener. Kalau kata orang mah gitu. Kalau kata saya ganteng. Iya, kata Iya. emak juga kan. Waduh, udah gak ada. Gayu. First blood ternyata diamankan tiba-tiba oleh seorang Mace out of nowhere di arah top lane. Lim, apa yang terjadi di arah top lane tiba-tiba? Ini di top lane ada rotasi juga sepertinya dari Hans ya. Nyicil ya? Reyanya tiba-tiba langsung di-execute gitu berarti ya. Karena cooldownnya 57 tuh. Nah, Dan ini kita bakal lihat pertandingan yang agresif harusnya. Ada P. oh, ada P lagi. Lim power. Apaan kan ini di akhir, game akhir. Oh iya. KBG BGWP. Coba kalau begitu kita akan menunggu dan kita akan melakukan sedikit solving problem Oke. dari koneksi yang terjadi karena
Balik lagi ya, ini demi kelancaran player, demi kenyamanan player, semuanya pokoknya kita utamakan untuk para pemain yang sedang bertanding biar mereka tidak nge-lag klub. Betul sekali. Makanya buat kalian juga yang lagi nonton, sabar. Sabar. Jangan emosi. Jangan emoji. Soalnya kalau nge-lag ya gimana? Coba kalian main nge-lag dah. Saya berani lawan pro player, tapi dia nge-lag. Gimana? Nge-lagnya gak kelar-kelar gitu ya? Iyalah, Iya, pokoknya nge-lag. berani Saya enggak. Itu aja Benar. masih bisa kalah saya. Bener. Masih bisa kalah, masih possible banget itu. Iya. Masih bisa kalah, bener. Kalau saya nge-lag, dia enggak, jangan dilawan lah, udahlah. Langsung suren aja sih. Kalau begitu nanti kita juga akan menyaksikan kira-kira akan seperti apa matchnya, pertandingannya untuk di game yang ketiga kali ini, karena sudah ada first blood tadi yang terjadi dan disuarakan Yes. oleh Land of Dawn. Yang sangat menarik lagi ternyata itu adalah di Raya, Betul. di arah top lane. Tiba-tiba Execute dia tadi. di-execute Uranusnya. Apakah itu karena clearing minion yang terlalu cepat? Apakah Mungkin Uranusnya dari- neben-neben turret? Enggak sih, karena di bagian ini kan, di bagian kiri kan terjadinya, bukan di kanan atas gitu. Tapi tadi ada Sun juga sih kelihatan dari atas, Pak. Tapi nggak tahu dia ngejungle atau dia mau ngebantuin. Iya, Kayaknya ada dikit lah bantuan dikit kali, Pak. Nge-jungle kayaknya. Itu ada di orange buff soalnya, dan kali ini sudah menuju ke Land of Dawn kembali. 0-1 first blood tadi daripada seorang Mace, dan sudah terjadi bagi geng kapak kali ini. Azer udah beli anti lempar, Pak. Udah trust issue. Bentar. Bukan, enggak, gue lebih fokus ke balik kono. King Farm Junior sama geng kapaknya. Oh iya, Karena posisi geng kapak itu yang di biru kan, GPX. iya, pantesan. Kirain Ruptur masuk GPX. Gak gitu dong. beda. Kamu bikin gosip. Enggak itu, Pak. Lihat kan Oh. GPX kanan, Ruptur kanan. Wah, iya benar. Saya Wah, kirain apa ini transfer terbaru hanya di NMA. transfer terbaru di NMA, tapi kali ini di sisi lain Jay berhasil mengamankan Mace akhirnya setelah tadi Mace di arah top lane mendapatkan pundi-pundi kill dengan gratis. Yes, sementara kita bakal lihat nih setup ke arah turtle sangat cepat tanpa adanya hambatan. Ini nggak ada kontes ya harusnya. Sunnya baru datang. Coba untuk menghadiri. Di steal. Oke, aku tarik kata-kataku, ternyata Hans yang berhasil mencuri satu buah turtle kali ini. Retri Warkop ternyata Jay. What happened aya naon di arah turtle teh itu kecuri sama Hans. Waduh. What happened? Oke, dan ini kita bisa lihat nih Beatrix sama Esmeralda bakal kuat banget pastinya di landingnya. Oke, Jektor berhasil dihindari lagi. Coba di spray terus, ditembakin terus, namun Ruptur yang masuk kali dikasih surat. Masih Nggak bisa selamat bisa. juga, masih ada bouncing ball di belakang. Coba Azer. tembak lagi kali ini. Shotgun bro, semakin Sakit dekat banget. semakin menyakitkan. Dan Rapture harus lebih berhati-hati ketika dia melakukan bouncing ball di depannya Azer. Azer benar-benar bisa free banget di sini untuk melakukan hit demi hit ketika dia berada dalam area shotgun. Kontes kah? Nggak ada kontes ternyata untuk purple buff. Masih bisa diamankan. Kali ini bagaimana melihat satu sama poinnya dari poin kill tidak terlalu beda jauh, bahkan dari segi goldnya hanya 4.000 di sini, 4.400. Bahkan geng kapak sendiri dia mencoba untuk ini sih, mencoba untuk ngepres XP lanernya bukan gold lanernya kali ini. Yes. Ini benar-benar susah banget ya kalau misalkan rotasinya udah dipimpin gini, cuma bisa ngikutin alur aja. Kemarin Invis bahkan ada satu pergerakan dari Mace-nya. Dia memaksa untuk melakukan defense di area top lane, di mana Sword memang sudah diamankan, tapi kali ini harus pulang dari J-nya karena dia tahu di sana ada ancaman, di sana ada Rapture, di sana ada Hans. Dia harus pulang terlebih dahulu, dia nggak mau ngambil resiko. bahkan real world manipulation dan flicker yang digunakan oleh Ten ini benar-benar untuk komit dapetin satu kill tadi ke arah Maeve. Dari Benedettanya Unstoppable Force mengejar ke arah Lunok. Vince masih coba dikasih smart missile lagi datang kali ini dari Link dengan Defiant Sword. Uzumaris masih bisa bertahan dan tidak ada follow up damage lebih lanjut. Star Moon. Ini Uzumaris coba untuk ngambil satu dan bahkan dapetin seorang Ten-nya dengan bebas di arah depan. Bebas banget dari Vince-nya juga yang baru hadir. Bang of Destiny. Bahkan lihat bagaimana Raya mencoba untuk mengganggu ke arah Hans-nya. Hans-nya free. Turtle untuk kedua kalinya di menit yang keempat. Dan bahkan Mavis-nya lagi satu dari Bloodlust X yang sudah ia amankan terlebih dahulu kali di menit yang keempat. Lebih bisa sustain lagi pastinya. Tapi di top lane kalau ini kita lihat dari Rhea juga, dia bukan apa ya, sosok yang mudah untuk ditumbangkan sih.
dari Uranus sendiri gitu kan, match up sama Benedetta. Solo kill itu sebenarnya bukan hal yang mudah pastinya. Dream masuk kali ini, masih ada reward manipulation, dilempar ke belakang. Harus tumbang juga ternyata dari Rapture. 1-1 Ten juga harus tumbang, masuk kali ini dengan tapi Deep masih Force. ada Order Billions, Tempest of Blade coba untuk offensive terlebih dahulu, tapi gak bisa ternyata. Ditukarkan juga oleh 1 poin kill lagi, 2 untuk 2 Lim di area mid lane. Oke, ini pertukaran yang cukup setara. Dan kita bakal lihat nih, untuk zoning arah bottom lane udah bisa dibilang diunggulin sama Uzumaris. Esmeraldanya udah bisa maju duluan daripada Beatrix. Harus butuh satu backup sih paling enggak dari Beatrixnya untuk ngezoning dulu. Tapi satu-satunya backup dari Beatrixnya itu cuma Invis sih. Invis. Dan mau nggak mau cuma Invis yang bisa nempelin dan bahkan cover sekaligus. Tapi Rhea mengincar lagi karena Invis. Bahkan Rapture-nya. Oh nggak mau ngambil resiko. Hans yang sakit. hadir, awas hati-hati, Corrosion Sight sudah dimiliki oleh Hans. Conceal. Seal effect roaming item. Coba untuk terlebih dahulu mundur pelan-pelan. Mavisnya juga bakal ditempel. Lihat, dia nggak dikasih permainan yang bebas, dan bahkan cutting minion pun nggak ada dari Benedettanya. Betul, ditutupin atasnya karena emang dari Jay sendiri lagi coba untuk ngambil turret. Sementara bottom lane kita bisa lihat ada defense yang dilakukan dari Azir, nggak dikasih jebol. Invis, oh no, Dream Oh langsung. no, Tyrant Rage keluar semuanya dan bahkan reward manipulation. Lihat Azirnya di arah belakang. Coba untuk seperti dengan biru tapi gak bisa melakukan pertukaran point kill sama sekali. Geekfarm Junior perlahan-lahan memakan geng kapak kali ini, Lim. Yes, ini harus lebih sabar lagi pastinya dari GPX. Turtle ketiga yang langsung di setup. Tapi udah ada Rhea nih, udah ada Rhea yang coba untuk ganggu, gak ke reset. Masalahnya Han sudah dapat 2 kali loh. Ini kalau ketiga kalinya dapat juga. Wih, bocor. Bocor banget. Ingat, Lunox adalah salah satu counter natural daripada seorang Uranus. Dan di sisi lain lihat ejector digunakan. Jay mencoba untuk mengincar seseorang di sana. Tempest of Blade sudah di pop out. Tapi kali ini bakal ada Tempest of Blade Reset. tambahan lagi. Kereset begitu saja. Tumbang daripada seorang Kufra. Tapi di sisi lain lihat Benedetan mautnya menghilangkan semua bayangan dari Hans. Tidak akan ada pertukaran point kill ternyata dari Geekfarm Junior yang harus kehilangan seorang Rapture. Betul sekali, dan short skillnya juga udah pada habis. Tapi dari Ten masih punya ini sih, masih punya reward manipulation. Bakal coba untuk setup lagi kak ke arah Turtle. Esmeralda udah di posisi dari Uzumaris. Oh, Uzumaris sendirian di sana. Gak bakal ada apa-apa lagi, nggak punya Purify. Bahkan coba untuk diganggu Satu terlebih hit. dahulu dan bahkan 1 hit lagi bakal ditumbangkan dengan cepatnya. Langsung ada Tempest of Blade, ofensif banget ke arah depan, tapi ternyata harus ditukarkan Ten. Vince-nya masih mencoba untuk bertahan, dia masih ada Order Billions sakit. yang nggak lagi cooldown, dan Jay Tyrant Rage keluar begitu saja, nggak bakal ada target yang optimal. Rhea menobrak-abrik di lini belakangnya, double kill dari Azir dengan kekuatan free hit-nya. Beatrix benar-benar bebas di arah belakang. Betul banget, dia dapat masuk di timing yang sangat pas, di mana udah nggak ada short skill lagi yang dimiliki sama GPX. Namun kali ini coba di defense, dan eye for eye berhasil terkena stun, kali ini masuk dari Sun juga. Namun Rhea terlalu tanky, harus mundur dulu teman-teman dari Geekfarm dan harus merelakan Turtle ketiga untuk gengs kapak. Ya, akhirnya geng kapak mendapatkan turtle yang harusnya mereka miliki sejak awal. Sejak mereka kecuri dari turtle yang pertama, Hans benar-benar mendapatkan turtle 2 kali. Tapi kali ini di menit yang ke-8 akhirnya Jay coba untuk ambil alih kembali dari Buset. satu buah pergerakan Tyrant Rage dan Tyrant Revenge juga udah langsung ada reward manipulation. Langsung ofensif pergerakannya, dapetin 2 ternyata. Hans juga harus tumbang. 3 bahkan double kill daripada seorang Azir. 1v1 situation di arah top lane, tapi nggak ada yang tumbang sama sekali. Lihat bagaimana Uzumaris juga hampir ditumbangkan di arah depan, tapi hanya melakukan clearing minion saja agar bisa dipuskah kali ini. Kapak coba untuk memaksa keadaan, mendorong minion dan tidak memberikan Geekfarm Junior space untuk memberikan wave minion dengan cepat. Wah, kiri kanannya dihabisin sih. Dari Jay langsung ngambil split ke arah samping, dan turret tengahnya juga berhasil dihancurin. Ini menjadi keuntungan tambahan juga buat teman-teman dari GPX. Tapi kita bakal lihat nih Rhea yang udah semakin tanky, yang ada di posisi front line. Ya, dia cuma tinggal gangguin doang, buying time doang sih. Syaratnya tinggal Rhea nggak tumbang, udah selesai. Tapi mau komit ke Rhea juga dia cuma punya Samus. Punya Kufra maksudnya.
Cuma punya Kufra. Iya, efek sisinya cuma punya Kufra sih, tapi kali ini lihat Kufranya pun sendirian Rapture. Terkena Tempest of Fate bakal tumbang di sana. Langsung ada satu baru Real War Manipulation dari Ten. Bahkan Ten yang benar-benar tidak terhentikan sama sekali. Ejector lagi ke arah Vince-nya. Langsung ada pergerakan balasan dari Hans. Hansnya mencoba untuk menyelamatkan diri. 1v1 situation, langsung ada clone teknik begitu saja mencoba untuk menghindar. Sakit Dan loh. lihat, sakit banget di sana. Shutdown dari seorang Hans dengan Sun-nya. Dan itu adalah tongkat yang sangat menyakitkan bagi seorang Ling J. Down untuk 24 detik ke depan. Ya dia nggak punya purple buff, dia nggak punya Tempest of Blade. Dia YOLO banget tadi maju ke depan coba untuk ngepoking ke arah Hans. Dan ini dia replaynya bisa kita lihat di mana reward manipulation udah keluar. Dan tadi sempat ditahan juga, cuman dive in di arah top lane-nya ini agak gila sih sebenarnya, di mana udah kabur juga dari Jauhead-nya nggak mau nerus gitu kan, tapi tiba-tiba dari J-nya masuk nggak punya skill kabur dan harus down. Dan Lordnya kali ini siapa yang bakal dapetin Lordnya, dan Lordnya bakal diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Tidak didapatkan oleh Geng Kapak, baru datang dari J-nya. Dua tumbang bakal dikejar sama Hans-nya. Hans-nya bakal mengincar ke arah buff-nya. Ada Falling Star Moon juga kali ini, lihat sendirian J-nya Tempest of Blade defensif dan masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi nggak bakal ada purple buff untuk Ling, karena Ling tanpa blue buff bagaikan aku tanpa dia. Dan ternyata ditabrak lagi sama Rapture, bakal didansa-dansain begitu saja sama Uzumaris. Dan Sakit Azer banget. shutdown setelah 5 poin kill tanpa henti. Kali ini Azer Beatrix harus tumbangkan untuk 30 detik. Oke, kali ini goldnya udah mulai dikejar lagi sama Geek Farm, bakal diunggulin sekarang dari goldnya. Lordnya masih segar di arah bottom lane, tidak ada yang coba untuk ngambil juga. Bakal habis sih sampai ke ujung-ujung, ini tinggal sisa inhibitor paling. Inhibitor mulai dirontokin satu persatu, bahkan Lim di top lane, di mid lane coba untuk diambil alih oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Tidak ada yang berhasil untuk mendapatkan Lord dan bahkan kehilangan 3. Ini bakal jadi kerugian banget bagi Geng Kapak karena inner turretnya bakal hilang dengan instan kali dengan bantuan dari Lord dan juga Super Minion. Satu momen yang benar-benar membalikan keadaan dari teman-teman Geek Farm Junior. Wah, ini bahaya sih dari Geng Kapak. Dia harus cari temponya lagi, dia harus sabar lagi, nggak boleh sampai terlalu out position karena sekarang Rhea pun bisa dimakan sih harusnya. Rhea bakal kemakan sama Vince sih. Iya, dia kemakan Vince, dan Sunnya juga sakit banget, Pak. Ya makanya lihat bagaimana Mavis hanya harus menghindari beberapa kali, kecuali dia punya Oracle ya. Ya, Kayak kalau dia punya Oracle bakal beda deh ceritanya. bisa kabur lah paling nggak. Minimal bisa kabur dengan regen yang ada, tapi kali ini lihat bagaimana pergerakan double stun. Langsung Falling Star Moon menabrak ke arah Ten juga. Lihat Tennya dimakan-makanin, absorb damage-nya hilang satu dari Azer. Wah, sakit Dua bahkan dari Ten, triple kill by seorang Vince. Hilang juga dari Invis-nya. Oke, dan kali ini kontrol dulu ke semua lane, pastinya nggak mau dikasih minionnya sampai dipotong lagi. Sementara top lane kita top. Wow, no dive kali ini ke arah Uranus. Iya. Rhea masih bisa bertahan juga. Rapture langsung recall di arah depan. Dia udah pede banget di sana, tersisa Jay dan juga Rhea. Apakah bisa bertahan? Tempest of Flame bakal digunakan secara offensive, tapi ternyata eye for an eye. Mavis benar-benar melakukan outplay dengan sangat luar biasa. no. Geng Kapak kalah di sini. Geek Farm Junior 2-1. Oh no, ini benar-benar gara-gara momen Lord yang dimana tadinya GPX sudah di atas angin dan bisa dibalikin keadaannya sama teman-teman dari Geek Farm Junior. Wow. What happened, Aya Naon? Geek Farm Gila Junior melakukan comeback dengan sangat luar biasa, memanfaatkan Hans sebagai salah satu damage dealer yang bisa menumbangkan ke arah seorang J. Tapi emang rumusnya jelas ya, Assassin itu emang bakal dikalahkan sama fighter. Makanya Roger itu merupakan salah satu counter dari Ling juga. Yes, dari Lancelot juga. Dari Lancelot juga. Berat banget kali ini, lihat bagaimana Geek Farm. Nice play sih. Mereka bahkan gak ngasih gempurannya itu gak berhenti ya. Ya, dia benar-benar stabil. Dia dapetin Ling, dia ke Lord. Abis dapat Lord dia tabrak lagi. Benar, dia memanfaatkan banget. Dan kalau kita lihat dari posisinya dari teman-teman GPX juga tadi, dia nggak ada yang bisa sampai ke arah Lord karena kejauhan, Pak. Kalau Dan J-nya berdatang. Yes, kalau dipaksa banget nih untuk Lord itu bakal jadi bahaya sih untuk teman-teman GPX sendiri. Nice play. 2-1 skornya. Selamat untuk teman-teman dari Geek Farm Junior. Luar biasa sekali. Dan nanti kita akan melihat juga dari instan highlightnya. Highlight. Akan kita lihat seperti apa. Karena tadi aku juga untungnya apa ya, karena nggak ada announcement kan siapa yang dapetin Lordnya. Betul. Dia lihat Dari dari kanan ini. Aku lihat dari kanan atas kanan kiri atas itu di nggak apa-apa yang scoreboard. satu pala Lordnya. Ternyata di bagian kanan, di mana itu adalah Geek Farm Junior. Betul sekali. Kalau yang bingung, itu lihat di atas kanan ada tanda Lord. Ada tanda Lord.
atas kanan kiri. Kita bakal lihat inilah dia highlight untuk di game yang ketiga, Lim. Yes, ini dia highlightnya, dimana early game sampai mid game sebenarnya bisa dibilang dipegang sama GPX dengan cukup konsisten, dimana Beatrix yang merajalela, ada Link juga yang memang powernya ada di mid game. Bisa kita lihat dari keunggulan goldnya walaupun belum banyak gitu kan di menit 7, tapi udah diungguli sama teman-teman dari GPX. Nah ini semakin jadi lagi dimana ada satu war yang diunggulin sama teman-teman dari GPX juga. Bahkan Azernya tuh udah free hit banget loh. Aku mikir kayak, wah ini Azer nggak bakal bisa disentuh sama sekali, tapi ternyata aku salah, terlalu naif aku. Azer sama Ten sebenarnya Pak, itu udah kayak combo gila. Iya. Reward manipulation di slow-slowin, terus ditembakin sama Azer. Iya. Tapi ternyata di momen akhir Azer bakal ketangkap 2 kali loh. Itu 2 kali, kita langsung ini banget ya, langsung beda banget loh. Beda banget parah. Nah ini momen di sini nih. Ada ejector juga kan, dari belakang kita lihat Linknya masuk. Tapi purple buff-nya habis nih kalau nggak salah di sini. Oh enggak, belum habis. Dia nggak punya Fin Poise sama nggak punya Tempest of Blade. Dan di sini Azer juga nggak bakal berani kan untuk masuk, karena balik lagi kayak tim fight sebesar ini bakal beresiko banget untuk seorang Azer, apalagi dia marksman. Betul. Tambah tadi selanjutnya itu langsung dipaksa war di arah Lord Pak. Nah ini dia Azernya ketangkep, ya kan. Di sini tiba-tiba ada Tyrant Revenge. Dah di mid lane kena ternyata. Dan ini ketangkep kedua kalinya kalau nggak salah Ten ya. Karena absorb damage-nya terlalu banyak, otomatis bakal diamanin sama Esmeralda. Betul, langsung ditiban Pak, itu udah pasti langsung ditiban, nggak usah ditanya lagi. Di ebot. Tiban. Bahaya banget. KB mau ebot katanya Pak. Enggak sih, enggak gitu. Dan itu Ivern Eye yang sangat menarik sekali karena Pas banget. Pas banget. Emang ada timingnya? Ada timingnya. Pas Saya ketika mau tahu juga. jatuh, langsung pakai Ivern Eye untuk mengkontes stun dari Linknya, dan itu Linknya pasti bakal berhenti di tengah. Tapi itu harus pas Pak timingnya Pak. Karena Emang. kalau kagak pas, karena